Jumpa lagi ya. Kali ini kita akan berbagi caranya menggunakan VLOOKUP, menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi hari ini saya sudah mempunyai daftar nama penerima surat yang kita misalkan ada 10 data, namanya kita buat seperti ini biar nanti tahu perbedaannya sama alamatnya. Ini kita ngacak ya. Jadi dari daftar ini nanti kita akan masukkan ke sini sebagai nama penerima surat ya, ke bagian ini. Nah, bagaimana caranya? Mari kita simak bersama-sama, ikuti langkah-langkahnya. Oke, yang pertama sebelum kita masuk ke VLOOKUP-nya, saya ingin menjelaskan sedikit sintaknya atau alur rumusnya. Jadi VLOOKUP itu seperti ini alurnya. Yang pertama sama dengan VLOOKUP, terus N1 ini adalah lokasi baris yang ingin diambil. Jadi ini ya, baris ya, 1, 2, 3, 4. Jadi datanya yang mana ini? Dari baris ke 1, kedua atau ketiga, dan seterusnya yang mau diambil. Nah, terus data ini adalah semua data yang menjadi acuan. Jadi semua ini datanya ya. Terus selanjutnya ada titik koma atau koma. Nah, ini adalah format penghubung rumus dan ini biasanya berbeda pada masing-masing PC. Jadi teman-teman nanti bisa dilihat di sini ya, misalnya sama dengan kita coba bikin contoh permisalan untuk penghubungnya tadi ya. Nah, bisa dilihat di bagian ini, kalau ini titik koma berarti di PC saya formatnya menggunakan titik koma. Kalau di punya teman-teman nanti koma, itu nanti berarti penghubungnya teman-teman bisa menggunakan koma. Baik, bisa dimengerti. Mari kita lanjutkan. Oke, langsung saja mari kita coba praktekkan bagaimana VLOOKUP bisa berfungsi di sini. Yang pertama, kita harus menyiapkan N1. N1 itu adalah lokasi baris data yang ingin diambil. Nah, kenapa di sini saya namanya N1? Karena di sini biar mudah. Nah, saya pakai kolom N dan di baris ke-1. Jadi nama selnya N1 di sini. Saya beri nomor 1 dengan acuan bahwa nanti data yang ingin kita ambil adalah yang atas ini ya. Oke. Dimana kita meletakkan rumusnya? Kita mulai dari sini. Berarti di sini yang akan kita ambil adalah nama penerima suratnya. Oke, mari kita mulai. Pertama, mari ketikkan sama dengan, lalu VLOOKUP, lalu kurung buka. Selanjutnya kita memilih apa? Memilih N1-nya sebagai acuan data yang ingin diambil. Lalu setelah itu pilih titik koma. Lalu tabelnya. Tabel mana yang ingin kita jadikan acuan datanya? Kita seleksi semuanya seperti ini. Oke. Setelah itu kolom keberapa? 1, 2, 3. Nah, nama itu terdapat pada kolom 2. Jadi kita hubungkan lalu kita pilih nomor 2. Seperti apa hasilnya? Nah, jadi seperti ini. Nama akan secara otomatis muncul di sini. Lalu selanjutnya, teman-teman nggak perlu ngetik rumusnya dari awal, cukup kopas yang ada di atas, tekan Ctrl C pada keyboard, lalu Ctrl V, tekan. Nah ini kenapa ini berubah? Karena, nah kita bisa lihat di sini nih. Nah ini muncul di sini ya. Nah kenapa? Karena ini pakai N2. Nah jadi yang dia seleksi sini. Nah ini kita N2 nya kita pilih, kita ganti ke atas. Oke, setelah itu kita tekan Oke, sebelumnya ini
datanya ini kita perbaiki dulu pakai ini. Nah, A3 C13 sesuaikan, lalu 2 atau berapa, 1 2 3. Oke, kita ambil kolom yang ketiga, lalu tekan enter. Nah, nama sudah muncul sama jalan sudah muncul. Jadi seperti ini VLOOKUP nya. Nah, setelah itu kita nggak perlu bikin VLOOKUP lain untuk menampilkan baris nomor 2, 3 dan selanjutnya. Kita cukup mengganti N-nya. Ya, N1 ini. Karena ini saya ambil baris yang ke-1, maka yang muncul juga nama yang nomor 1. Ketika ini saya rubah jadi angka 2, apa yang akan terjadi? Nah, secara otomatis yang diambil datanya adalah data nama 2, desanya juga sama. Oke ya, bisa dipahami. Kalau saya ganti nomornya ke nomor 3, maka secara otomatis juga akan berubah jadi nomor 3 yang diambil datanya. Baik. Nah, oke teman-teman, selanjutnya ada cara yang lebih efektif lagi untuk menggunakan VLOOKUP ya. Mari kita coba gunakan di sini. Nah, misal kayak gini nih, kita bisa rapikan kayak gini. Cukup di merger aja, pakai merger, terus wrap text, ininya disesuaikan. Nah, jadi otomatis ini juga kalau dirubah tetap otomatis. Oke ya. Selanjutnya kita coba untuk cara yang lebih efektifnya. Cara yang lebih efektif yaitu kita bisa menggunakan data, kita bisa kunci data ini biar nanti ketika kita kopas kita sudah dapat datanya secara otomatis. Terus kita juga bisa menggunakan define name. Nah, define name nanti seperti apa akan saya tunjukkan. Baik, langsung saja caranya. Pertama kita coba copy dulu, ini tugas yang pertama kita biarkan. Yang kedua kita pakai set ini, kita hapus rumusnya ya, ini kita kembalikan ke 1. Nah, oke. Baik, cara yang pertama yaitu dengan mengunci ya, mengunci file yang akan jadi acuan. Caranya adalah sama dengan VLOOKUP, rumusnya kita masukkan. Terus nah, ini N1 nya kita kunci ya. Caranya adalah kita bisa menambahkan logo dolar dengan cara tekan F4 ya. Jadi muncul dolar di N-nya secara otomatis. Setelah itu lanjutkan untuk mengunci datanya. Nah, caranya di blok terus tekan F4 lagi. Nah, maka secara otomatis akan terkunci dengan dolar di sini. Oke, bisa difahami. Setelah itu lanjutkan rumusnya. Kita ambil data di kolom nomor 1, di baris nomor 1, tekan enter. Nah, karena nomor 1 maka ini kolom nomor 1. Nah, kalau ini kita rubah jadi kolom nomor 2. Nah, nama. Baik, isinya sama, cuman nanti kita akan ada kemudahan ketika kopas, kita copy nih. Nah, kita cukup mengganti bagian ini ya, 3 sudah deh. Jadi itu secara menguncinya. Nah, kalau cara selanjutnya yaitu dengan menggunakan define name, kita bisa memblok seperti ini. Teman-teman bisa merubah bagian ini, name box ya, ada ini kita rubah jadi data misal. Nah, kita juga bisa menggantinya sama dengan VLOOKUP
ya. Tadi masuknya kemana? N1, terus kita kunci pakai F4, lalu penghubung. Setelah itu kita ambil data dengan cara mengetikkan data. Nah, ini sudah muncul di bawah ini. Klik 2 kali. Setelah itu penghubung lagi, lalu baris keberapa yang ingin kita ambil. Oke, setelah itu tekan enter. Nah, sama kan? Hasilnya sama, cuman caranya berbeda. Kita lihat mana yang lebih praktis. Baik, mungkin cukup sampai di sini. Teman-teman bisa memanfaatkannya untuk berbagai tugas teman-teman yang ada di kantor atau tugas sekolah atau apapun itu. Semoga bermanfaat dan membuat pekerjaan teman-teman menjadi lebih efektif dan efisien. Terima kasih, sampai jumpa.